Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rasulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan iman Islam. Maka semua ini kita syukuri karena tidak setiap umat Islam diberi nikmat iman Islam. Maka kita sebagai orang yang iman, orang yang selalu memikirkan agamanya Allah, patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena tidak setiap orang diberi nikmat ini. Maka kita syukuri sebanyak-banyaknya. Syukur dengan meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ingat bahwasanya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan agamanya Allah. Jadi kita diciptakan oleh Allah untuk mengamalkan agama. Jadi ini harus kita tancapkan dalam hati. Oh, tujuan Allah menciptakan manusia, menciptakan semua makhluk ini supaya beribadah kepada Allah. Gunung-gunung berzikir kepada Allah, rumput-rumput berzikir kepada Allah, pohon-pohon berzikir kepada Allah, semua makhluk hidup, hewan-hewan berzikir kepada Allah. Karena itulah kita masih diberi hujan oleh Allah. Hadirin, kalau tidak ada makhluk yang lain itu, maka hujan tidak diturunkan ke bumi ini. Karena banyaknya manusia-manusia yang ingkar, banyaknya manusia-manusia yang berbuat dosa. Itulah hadirin, bahkan matahari saja tidak ingin muncul satu hari saja. Ya Allah, saya tidak muncul satu hari saja ya Allah. Maka Allah jawabnya jangan, karena masih ada makhlukku yang lain, bukan hanya manusia saja, tetapi ada burung-burung, ada rumput, ada gunung-gunung, ada pohon-pohon yang berzikir kepadaku, wahai matahari, maka kamu tetap muncul ke bumi. Itulah hadirin, seluruh ciptaan Allah ini jengkel kepada manusia ini, tetapi Allah Maha Rahman dan Rahim. Karena masih ada orang yang memakmurkan masjid, beribadah kepada Allah, maka masih diberi kehidupan walaupun tidak taat. Karena masih ada orang yang fikir agama. Inilah yang menyebabkan manusia-manusia yang taat masih hidup, masih bisa bergembira karena taatnya orang-orang yang memakmurkan masjid. Ini adalah percakapan-percakapan makhluknya Allah yang disampaikan Jibril kepada Rasulullah. Nah, ini kalau tidak kita ceritakan, kita tidak akan sadar hadirin, bahwa kita hidup tidak taat itu karena orang-orang taat itulah Allah masih memberikan kehidupan yang nyaman bagi orang-orang yang tidak taat kepada Allah. Seandainya masjid ini sudah tidak ada orang yang datang, maka akan dihancurkan oleh Allah. Seandainya tidak ada ulama, kiai, para ustadz, sudah dihancurkan dunia ini oleh Allah. Karena masih ada umat Islam yang memakmurkan masjid, masih ada burung-burung, masih ada gunung-gunung, pohon-pohon berzikir kepada Allah, maka orang-orang yang tidak taat itu masih diberi kebahagiaan dan kegembiraan hadirin. Semua itu karena masih ada manusia-manusia yang taat kepada Allah. Maka harus kita tingkatkan iman Islam ini terus, tiap hari kita tingkatkan hadirin, supaya hidup kita ini menjadi bahagia yang selama-lamanya. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam mengamalkan agama ini harus sungguh-sungguh, karena kita diciptakan bukan untuk dunia tetapi untuk akhirat. Maka barang siapa yang menjalankan agama akan memperoleh ridhonya Allah. Jadi hidup ini kalau sudah dapat ridhonya Allah,
semuanya akan sukses hadirin. Tidak ada kesedihan, stres, galau dan lain sebagainya. Kalau Allah sudah ridho, nah supaya ridho bagaimana? Ya kita pikir agamanya Allah. Kita amal agama yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita mendapatkan ridho, hidup kita sukses dunia akhirat. Akan bahagia hidupnya, akan tentram hidupnya, baik dunia maupun akhirat. Jelas Allah dan Rasulnya sampaikan begitu hadirin. Dan ini kalau kita masih belum sadar, belum bisa merenunginya, maka ini adalah golongan orang-orang, golongan manusia yang tidak sayang kepada dirinya sendiri. Karena penderitaan akhirat itu selamanya hadirin. Kalau di dunia kita masih bisa minta tolong kepada teman-teman kita, tetangga kita. Kalau sudah akhirat tidak ada yang bisa menolong kecuali amal kita sendiri hadirin. Maka dalam kehidupan ini kalau tidak amal agama adalah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak sukses hadirin. Kenapa begitu? Karena Allah sudah menjelaskan bahwa orang yang taat akan aku beri kebahagiaan yang abadi. Sedangkan orang yang tidak taat akan mendapatkan kesengsaraan yang abadi. Wong kita di dunia sengsara sebentar nggak sanggup, lah kok malah ingin sengsara di akhirat yang lama. Ini kan orang yang bodoh hadirin, orang yang tidak sukses. Walaupun hartanya di dunia itu nggak bisa dihitung karena banyaknya, kalau tidak ada ketaatan kepada Allah, tidak ada fikir agama, tidak ada fikir akhirat, toh pada ujungnya ke neraka jahanamnya Allah. Ini kan orang yang rugi hadirin. Maka seluruh kehidupan yang diberikan kepada kita, baik kekayaan, jabatan, pangkat, kesehatan, sakit, semuanya yang kita alami di dunia ini, marilah kita syukuri dengan sabar. Bila dapat musibah itu harus sabar hadirin. Kalau dapat kemuliaan, ya kita syukuri dengan banyak beribadah kepada Allah, maka kita akan sukses dunia akhirat. Inilah orang yang cerdas hadirin. Inilah orang yang sebetulnya cerdas karena ingin mendapatkan kebahagiaan yang selama-lamanya dengan terus pikir agama, perjuangan agama, fikir akhirat, sehingga cita-citanya dunia bahagia, akhirat bahagia yang abadi yang selama-lamanya. Tidak akan ada kesusahan lagi. Jadi kesusahan dunia untuk amal agama ini akan diganti kesenangan yang abadi di akhirat. Itulah hadirin, maka kita tiap hari harus merenung, meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah. Anak-anak kita, istri-istri kita terus kita ajak bagaimana supaya bisa menghibur kita ketika kita meninggalkan dunia ini, menjadi penentram hati kita, penentram kenyamanan di alam kubur kita hadirin. Kita mati itu karena roh meninggalkan jasad, sehingga jasad itu tidak bergerak hadirin. Sedangkan manusia ya roh itu hidup selama-lamanya hadirin. Kalau tidak amal agama, penderitaannya tidak akan tuntas, akan terus-menerus dialaminya. Maka ini sering kita sampaikan, karena manusia itu sifatnya lalai hadirin. Kalau kita tidak sampaikan ulang-ulang ya lupa. Kalau kita tidak sampaikan berulang-ulang, tidak akan nancep di hati. Akhirnya ngamal juga malas, amal aras-arasen. Maka pentingnya dakwah, pentingnya belajar agama, sehingga diri kita ini sadar bahwa kita ini diciptakan hanya untuk amal agama. Setelah amal agama, hidup bahagia dunia akhirat selama-lamanya. Ini diulang-ulang terus agar nancep, agar orang itu sadar, oh saya bisa berjalan karena izin Allah, pertolongan Allah saya diberi sehat. Sebagai rasa syukur saya harus taat perintah Allah dengan banyak zikir, dengan banyak menjalankan ibadah-ibadah yang diperintah oleh Allah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak bosan-bosannya
saya mengajak untuk memakmurkan masjid ini supaya seluruh kehidupan kita diridhoi oleh Allah. Kalau sudah hidup ini dapat ridho Allah, maka hidupnya akan tentram, hidupnya akan menjadi baik dunia maupun akhirat. Nah, ini disampaikan ulang-ulang bagaimana supaya nancep di hati kita. Maka pagi ini hadirin, saya akan menyampaikan tema tentang berpegang teguh kepada agama. Jadi kalau kita ini berpegang teguh kepada agama, maka akan bahagia hidupnya, tentram hidupnya dunia akhirat. Sebaliknya, barang siapa yang tidak menjalankan agama, berarti dia berjalan pada jalan yang keliru. Nah, Nabi mengatakan kalau kita ini tidak jalan ke jalan agama, jalan ini ke keliru, maka akan tersesat hadirin. Supaya kita tidak tersesat, hidupnya enak selama-lamanya, maka kita harus mengikut para nabi, para rasul hadirin. Kalau sampai kita ini tidak berjalan di jalannya Allah, maka akan menjadi sengsara yang selama-lamanya hadirin. Maka sebagai hamba yang tahu rasa syukur, yaitu dengan jalan mentaati perintah Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai terpikirkan dalam hati kita bahwa kita akan beruntung, akan tenang tanpa menjalankan agama. Jadi kalau ada orang berpikir kok aku akan tenang walaupun nggak sholat, walaupun nggak ngamalkan agama, akan diberi ketenangan sama Allah. Nah ini tidak akan hadirin. Oh, Allah sudah ceritakan. Ojo sampai mikir, nek atimu ora mikir Gusti Allah bakal untung, bakal seneng, ora bakalan. Mergo wong sing tak kei seneng terus menerus iki wong sing seneng ngamal agama, orang yang senang ngamal agama. Hidupnya akan menjadi tenang. Orang kalau nggak mengamalkan agama, hidupnya tidak tenang, gampang stres. Ditempa musibah sedikit stres. Karena apa hadirin? Tidak ada Allah di dalam hatinya. Jadi kalau orang itu ada Allah dalam hatinya, diridhoi Allah hidupnya, tidak ada kesedihan dalam kehidupan dunia, semuanya adalah bahagia. Karena semua disadari senang itu adalah ujian, susah juga ujian, maka diterima dengan syukur bila diberi kebahagiaan, sabar bila diberi cobaan. Itulah orang beriman hadirin. Sehingga seumpama kita ini menguasai dunia dan segala isinya pun, apabila tidak diridhoi oleh Allah yang menciptakan dunia ini, yang menguasai dunia ini, maka kita tidak akan beruntung. Jelas sekali Allah dan Rasulnya menerangkan begitu gamblang. Tetapi kalau kita tidak diberi hidayah, kalau kita ini tidak diizinkan oleh Allah, ya tetap saja perilakunya tidak akan ada perubahan hadirin. Jadi orang bisa berubah, bertobat, mentobati amalannya. Yang sudah sholat di rumah ditobati supaya bisa menuju masjid. Nah ini kalau tidak diizinkan Allah, ya tetap saja. Yang penting kan saya pantas sudah sholat, mau di rumah mau di mana saja, tidak harus ke masjid. Nah kalau ada pikiran seperti ini, maka orang ini adalah orang yang tidak diizinkan oleh Allah untuk berbuat lebih baik, tiap hari meningkat kebaikannya, baik menurut dirinya sendiri, tidak baik menurut syariat Allah. Nah ini kita sampaikan agar kita ini sadar hadirin, bahwa kita ini ngamal harus sesuai dengan syariat yang ditentukan Allah dan Rasulnya, bukan menurut keinginan kita, bukan menurut seenaknya kita hadirin. Supaya kita ini dapat ridho, ya diikuti yang merintah itu maunya apa,
seperti apa dan bagaimana tatanan dan aturan itu supaya amalan kita ini dapat ridhonya Allah. Lah kita ini disuruh di masjid kok tidak mau ke masjid, kan tidak taat dengan perintah, dengan syariat yang ditentukan Allah. Maka perbuatan itu baik menurut dirinya, tidak baik menurut syariat agama. Maka hal-hal seperti ini harus kita renungi hadirin, supaya kita melangkah itu lurus, benar, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kita ikuti hadirin, supaya kita ini selamat dunia, selamat akhirat, dapat ridho Allah. Jadi kalau kita ikuti sesuai syariat, ridho Allah akan datang kepada kita, sehingga hidup kita akan bahagia. Kita rajin sholat, rajin zikir, rajin sedekah, kok masih susah? Ya karena tidak ikuti syariat yang ditentukan Allah dan Rasulnya, menuruti yang hawa nafsu kita sendiri, merasa benar bahwa yang dilakukan itu sudah benar, tidak mengikuti syariat agama dengan benar. Akhirnya apa hadirin? Setiap doa-doa tidak makbul, setiap doa-doa tidak diangkat ke langit. Itu sebabnya kita beramal tetapi doa-doa kita tidak makbul, seperti yang kita bahas hari Senin kemarin hadirin. Pada hari Selasa ini kita bahas tentang berpegang teguh kepada agama. Siapa saja berpegang teguh kepada agama, maka sukses hidupnya dunia akhirat hadirin. Tidak ada jalan kebahagiaan bagi kita kecuali apabila kita menghambakan diri kepada Allah, tunduk kepada Allah dengan sesungguhnya. Orang-orang yang mencari kebahagiaan dengan dunia akan kecewa. Loh jelas Rasul mengatakan, kita ini mencari dunia kok tidak tunduk kepada Allah, kok tidak menghambakan diri kepada Allah, sak temene wong-wong kuwi akan kecewa hadirin. Dengan kebahagiaan dunia itu akan kecewa. Orang-orang yang mencari kebahagiaan dengan hartanya akan kecewa. Orang-orang yang mencari bahagia dengan pangkatnya akan kecewa, karena salah jalan hadirin. Dengan harta saya akan bahagia, dengan pangkat saya akan bahagia. Itu akan kecewa hadirin. Kenapa hadirin? Tanpa dibarengi dengan fikir agama, fikir akhirat, semua jabatan, harta, pangkat tidak ada gunanya ketika sudah pindah ke akhirat, akan sengsara selama-lamanya. Tanpa hidupnya tanpa dibarengi dengan fikir akhirat hadirin. Tetapi orang-orang yang mencari kebahagiaan dengan cara Nabi, jadi kalau kita mencari kebahagiaan ini seperti mencari kebahagiaan itu sesuai dengan apa yang Nabi lakukan, maka hidupnya tidak akan kecewa dunia dan akhirat hadirin. Karena setelah terutusnya baginda Nabi Muhammad SAW, seluruh jalan kebahagiaan tertutup kecuali jalan baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi seluruh jalan itu ditutup sama Allah. Untuk menjadi bahagia ditutup sama Allah, kecuali jalannya Nabi Muhammad. Jadi kalau kita ingin bahagia, ikuti apa yang dikerjakan baginda Nabi Muhammad SAW. Di dalam hidupnya selalu fikir agama, fikir akhirat. Itu baginda Nabi Muhammad SAW dalam menjalani hidupnya. Bahkan seluruh hartanya itu dihabiskan untuk dakwah hadirin. Sampai meninggalnya pun kain kafan saja tidak bisa beli. Padahal Rasulullah itu kalau dihitung hartanya dibanding kekayaan dunia dan isinya ini, tidak sebanding dengan hartanya Rasulullah yang untuk perjuangan agama ini hadirin. Bahkan istrinya yang tercinta, Ibunda Siti Khadijah radhiyallahu anha, ini juga meninggalnya hanya dibungkus dengan kain yang dipakainya hadirin. Karena fikir agama, itulah orang-orang dahulu memikirkan agama
memperjuangkan agama walaupun tidak punya apa-apa sampai meninggalnya, tapi beliau bahagia selama-lamanya. Dunia bahagia tersenyum karena apa hadirin? Allah ada dalam hatinya. Tetapi kita tidak diminta seperti sengsaranya Nabi mendakwakan agama. Kita hanya disuruh sholat saja, ke masjid berjamaah, itu saja sudah cukup hadirin, menggembirakan Rasulullah SAW. Ketika kita berduyun-duyun, anak istri kita ajak ke masjid, maka Rasulullah itu tersenyum. Ini loh umatmu Rasul. Malaikat itu memberikan pahala, menampakkan. Jadi pahala kita itu sebelum distor ke Allah Subhanahu wa taala, dilihatkan ini si fulan Rasul mengamalkan anaknya, istrinya, diajak ke masjid, mengikuti syariatmu, maka tersenyum Rasulullah ini. Sehingga inilah orang-orang yang mendapatkan syafaatnya Rasulullah ketika nanti meninggalkan dunia ini. Maka hadirin, semua fikir agama akan menguntungkan kita, semua fikir akhirat akan membahagiakan kita selama-lamanya. Tetapi orang-orang yang mencari kebahagiaan dengan cara Nabi tidak akan kecewa. Jadi ini supaya kita ini tidak akan kecewa dalam mencari kebahagiaan, maka kita ikuti caranya Nabi Muhammad SAW. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, hendaknya kita berpegang teguh kepada agama ini hadirin dengan hati yang senang dan berdoa kepada Allah seperti doa yang pernah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ya muqallibal qulub sabitna qalbi ala dini. Dan ini setiap selesai sholat saya baca dalam doa untuk diamini hadirin. Insya Allah doanya imam yang diamini lebih dari 3 orang, maka doa itu makbul. Doa makbul seperti yang saya sampaikan adalah doa setelah sholat berzikir kemudian imam berdoa, itu doa makbul diijabah hadirin. Maka menunggu doa makbul ini, menyabar-nyabarkan diri hanya 2 menit, tidak lama hadirin. 2 menit itu kalau kita pulang juga paling-paling tidur lagi setelah sholat subuh. Sedangkan orang yang tidur setelah sholat subuh itu akan fakir hidupnya hadirin. Jadi setelah sholat subuh itu gunakan baca Quran, gunakan majelis ilmu, gunakan banyak zikir sampai fajar. Setelah itu sholat isyraf, iku pahalane podo karo umroh lan haji. Sholat 2 rakaat. Jadi setelah kita taklim, sholat israf, maka mendapatkan pahala seperti umroh dan haji sempurna. Ketika kita punya cita-cita haji dan umroh tidak tersampaikan, tidak bisa, kok tahu-tahu di akhirat dapat pahala umroh dan haji, ya itulah yang kita kerjakan. Loh, saya kok dapat umroh dan haji, padahal saya kan nggak pernah umroh dan haji ya Allah. Itu pahala sholatmu ketika setelah sholat subuh kamu menunggu terbitnya matahari, sholat isyraf. Ini ganjarannya seperti ini. Maka gembiranya bukan main, maka mendapatkan surga yang paling tinggi derajatnya. Inilah orang-orang yang fikir agama hadirin, yang taat kepada perintah Allah, maka kebahagiaan itu akan didapat ketika sudah sampai di akhirat. Maka kalau kita ini kerja di dunia ini sregep, langsung dapat opah banyak juga bahagia. Begitu juga Allah telah memerintah kita hidup di dunia ini ibadah, kok mau ibadah, maka di akhirat akan diberi kebahagiaan, upah yang sangat menggembirakan. Dibanding dunia isinya ini tidak ada apa-apanya hadirin. Maka kita renungi bersama bagaimana hidup saya ini bisa taat kepada Allah. Nah, itu harus kita pikirkan tiap hari hadirin. Maka Rasulullah SAW supaya kita ini dapat hidayah agama, terus berdoa setiap selesai sholat, mendoakan, ya muqallibal qulub sabitna qalbi ala dini. Ya Allah yang membolak-balikkan hati kami, tetapkanlah hatiku atas agamamu, agar kita ini terjaga dalam amal agama, terjaga dalam istiqomah mengamalkan agama. Maka doanya Rasul, ya muqallibal qulub sabitna qalbi ala dini.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang tidak akan bisa menjalankan agama, tidak bisa tetap iman Islamnya kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi kita ini tidak akan bisa memelihara iman Islam kita ini tanpa pertolongan Allah, maka dengan doa. Seperti yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi bersabda, ada orang yang sudah berjalan di jalan yang benar, jalan menuju surga, tetapi mereka membelok menuju jalan neraka. Dan ada orang yang menuju neraka, tinggal sedikit saja tinggal masuk neraka, tetapi dia berbelok menuju surga. Nah ini sebabnya apa hadirin? Yaitu orang yang selalu amal agama istiqomah sampai meninggal dunia, mereka dalam ketaatan kepada Allah. Sedangkan orang yang taat kepada Allah ketika meninggal dunianya dalam keadaan maksiat kepada Allah. Ya ini yang namanya ketika masuk surga tinggal masuk, tahu-tahu belok ke neraka. Jadi orang yang baik, yang istiqomah, tahu-tahu kok malah balik ke asalnya, tidak mau berbuat kebaikan, ini adalah orang yang rugi hadirin. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang soleh terdahulu merenungi perkara ini. Jadi orang-orang soleh dahulu itu merenung terus-menerus hadirin, karena segala perkara itu ada di dalam kekuasaan Allah. Maka hendaknya kita selalu berdoa supaya Allah menetapkan iman dan Islam kita ini sampai akhir hayat kita terjaga hadirin. Maka dalam kesempatan yang mulia ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan di antara yang bisa menetapkan iman Islam itu adalah kita mensyukuri nikmat iman dan Islam ini. Jadi supaya iman Islam ini menetap ada di dalam hati kita, kita mensyukurinya dengan terus mengamalkan agama. Jangan sampai kita tertipu, tergiur dengan orang-orang kafir. Mereka menikmati dunianya sebentar, kemudian disiksa dalam neraka selama-lamanya. Maka kita bersyukur dengan nikmat Islam, iman yang telah dibeberkan, yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan diantaranya lagi yang bisa menetapkan iman Islam kita, yaitu dengan kita mencintai orang-orang beriman, mencintai para nabi, mencintai para sahabat, dan mencintai orang-orang soleh. Jadi kalau kita ini ingin dijadikan orang yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka caranya mencintai orang soleh, mencintai orang-orang yang fikir agama, maka kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya lagi yang bisa menetapkan iman Islam kita, yaitu dengan cara mengajak manusia beriman kepada Allah. Ya seperti kita yang lakukan pada pagi hari ini, supaya iman Islam ini tetap di dalam hati kita, dijaga oleh Allah, yaitu dengan cara mengajak orang supaya mau beriman, supaya mau sholat berjamaah di masjid, supaya mau taat kepada Allah, sehingga pertolongan Allah akan datang kepada kita, sehingga iman Islam selalu ada di dalam hati. Itulah hadirin kunci sukses supaya iman Islam ini terjaga dalam hati, yaitu dengan jalan mengajak saudara-saudara kita untuk mau berbondong-bondong memakmurkan masjid kita ini. Mudah-mudahan jamaah kita yang sudah istiqomah ini diberikan ketetapan iman Islamnya oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa memakmurkan masjid kita ini sehingga kampung kita menjadi kampung yang diridhoi oleh Allah, keluarga kita yang keluarga yang sakinah, keluarga yang diridhoi oleh Allah karena fikir agama ini hadirin. Maka dengan cara seperti ini kita akan bahagia yang selama-lamanya, bahagia yang tiada putusnya, yaitu dengan cara mengamalkan agama, mendakwakan agama, mengajak saudara-saudara kita untuk amal agama. Mudah-mudahan manfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.